Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Iraulia dari kelas 12D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang, non-siklik, dan siklik. Reaksi terang fotosintesis. Nah, di sini si reaksi terang juga memiliki sinonim, yaitu reaksi terang atau fotokimia atau Daur-Hills. Tempat terjadinya reaksi terang itu di kloroplas, lebih tepatnya di membran tilakoid atau granum atau grana. Sama saja pada kayak di gambar ini, granum, grana. Nah, reaksi terang itu butuh cahaya matahari. Cahaya matahari digunakan sebagai energi penggeraknya. Energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Nah, kemudian di sini kita akan menemukan yang namanya fotosistem. Nah, apa itu fotosistem? Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Di dalamnya itu terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, di tumbuhan itu terdapat dua fotosistem ya, ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Di fotosistem 1 dan 2 itu dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Kalau fotosistem 1 itu paling baik menangkap cahaya gelombangnya itu 700 nanometer. Sementara fotosistem 2 itu paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Ada dua jenis aliran elektron, pertama non-siklik dan yang kedua siklik. Yang pertama ada non-siklik. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti di samping. Jadi, proses adanya elektron non-siklik itu kira-kira seperti ini. Yang pertama kali itu, cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2. Sehingga elektron di pusat fotosistem itu akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan akan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya. Elektron yang telah naik tadi menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekurangan elektron tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi dua molekul positif dan satu molekul negatif. Ini namanya disebut proses fotolisis air dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem 2. Dua molekul tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Nah, makanya hasil dari fotosintesis air itu berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap akseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu ada di sini nih simbol-simbolnya. Ada PECI. PECI itu adalah plastoquinon. Ada kompleks sitrokrom, ada PECI. PECI itu adalah plastocyanin. Jadi, melewati sederetan protein-protein ini yang akan mengantarkan elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut tadi, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Nah, di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, karena menangkap energi cahaya matahari, elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi pada fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer lalu diteruskan menuju yang namanya perodoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. Apa enzim ini? Enzim NADP+ reduktase ini menggunakan elektron untuk reaksi reduksi, sehingga dia bisa membentuk NADPH.
Jadi, kesimpulan dari aliran non-siklik pada reaksi terang ini adalah yang pertama, menggunakan fotosistem 1 dan 2 dan menghasilkan berupa ATP dan NADPH. Yang kedua, kita akan bahas aliran siklik. Energi cahaya akan mengantarkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer kemudian disalurkan menuju FD atau ferrodoksid. Kemudian kompleks sitokrom dan FC atau plastosianin sebelum kembali ke tempat semula di fotosistem 1. Nah, saat bergerak dari FD kemudian ke kompleks sitokrom kemudian ke PC, elektron akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Kesimpulan dari semua penjelasan adalah yang pertama, reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. Yang kedua, H2O sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. 3. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. 4. Aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. 5. ATP dan NADPH hanya digunakan untuk reaksi gelap fotosintesis. 6. Oksigen tidak digunakan untuk reaksi gelap, tapi dilepaskan ke udara untuk hewan dan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.